menjelaskan tentang obat antimikroba. Selanjutnya simak video kami. Kita akan bahas obat antimikroba. Obat antimikroba itu ialah obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia dan juga untuk menangani penyakit-penyakit yang menular. Terus obat antimikroba itu tidak boleh dikonsumsi sembarangan ya. Kita itu harus pakai dosis yang diterapkan oleh dokter. Terus konsumsi obatnya itu harus sesuai jadwal. Jangan pernah menghentikan pengobatan lebih awal meskipun kita itu sudah membaik. Habis itu hindari mengonsumsi obat antimikroba tanpa resep dokter untuk kondisi yang tidak sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk macam-macam obat antimikroba sendiri yaitu yang pertama ada antibiotik, yang kedua ada anti jamur, yang ketiga ada antivirus, dan yang keempat ada antiprazol. Untuk antibiotik sendiri adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang diakibatkan oleh bakteri seperti TB. Kemudian yang kedua yaitu ada obat anti jamur. Obat anti jamur ini digunakan untuk mengobati infeksi yang diakibatkan oleh jamur. Kemudian yang ketiga ada antivirus. Antivirus ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati antivirus seperti hepatitis, kemudian COVID-19, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada obat antiprazol. Obat antiprazol ini digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh antiprotozoal, yaitu seperti malaria dan lain sebagainya. Untuk mekanisme kerja obat sendiri, yang pertama yaitu menghambat patogen tanpa merusak inangnya. Yang kedua yaitu bersifat bakteriosida, ini adalah membunuh langsung bakteri, dan tidak bersifat bakteriostatik, yaitu hanya menghambat bakteri. Dan yang ketiga yaitu berspektrum luas, ini adalah membunuh semua mikroorganisme. Yang keempat ada tidak menyebabkan resistensi, jadi obat ini tidak menyebabkan resistensi. Kemudian yang kelima tidak menimbulkan alergi atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi obat ini tidak menimbulkan alergi ataupun efek samping. Nah, di sini ada obat ceftriaxone, yaitu obat antibiotik. Nah, obat ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, indikasinya sendiri yaitu untuk infeksi saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan infeksi pada sistem perkemihan. Nah, obat ini sendiri memiliki kontraindikasi yaitu alergi obat ini. Nah, pada bayi usia 28 hari. Nah, dosisnya sendiri yaitu 400 mg ya, dalam satu kali. Nah, jika kalian ingin menggunakan 2 kali sehari, pagi dan malam, yaitu dengan dosis 200 mg. Nah, obat ini bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Nah, lalu efek sampingnya seperti obat pada umumnya, yaitu seperti sakit kepala, mual, muntah, kembung, hingga diare. Nah, selanjutnya ada obat oseltamivir, yaitu obat antivirus. Nah, obat ini berfungsi untuk mengatasi atau mencegah infeksi virus. Nah, indikasinya sendiri yaitu untuk mengobati atau mencegah influenza anti B dan A. Nah, kontraindikasinya itu adalah alergi obat ini. Nah, dosisnya yaitu 75 mg kali 2 kali sehari, dikonsumsi selama 5 hari sebelum makan. Nah, efek sampingnya sendiri yaitu seperti obat yang pertama, yaitu seperti pusing, mual, muntah, sakit kepala, sakit emah, dan demam. Selanjutnya di sini ada obat miconazole. Miconazole yaitu obat untuk mengatasi jamur pada kulit. Indikasinya yaitu infeksi jamur pada kulit atau seperti kutu air, tinea cruris, kurap panu, atau kandidiasis kulit, dan infeksi jamur pada kuku. Kontraindikasi alergi obat ini peringatan penting bagi penderita penyakit hati serta ibu hamil dan menyusui. Dosis umumnya 2,5 ml dioleskan 4 kali sehari. Efek sampingnya kulit terasa panas atau perih, kulit gatal-gatal, kulit kering dan bersisik. Selanjutnya ada obat quinine atau antiprazol.
Obat anti-infeksi ini digunakan untuk membantu mengobati beberapa gejala penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi protozoa. Indikasi mengobati malaria dan kram kaki pada malam hari. Kontraindikasi alergi terhadap obat ini pasien dengan pemanjangan interval QT, miastenia gravis, dan neuritis optik. Peringatan penggunaan adalah risiko efek samping berat seperti trombositopenia dan gagal ginjal yang mengancam nyawa jika digunakan untuk kram otot nokturna. Dosis umum sesudah makan: Omalaria 600 mg setiap 8 jam selama 7 hari. Dosis disesuaikan tergantung berat badan pasien, tingkat keparahan infeksi, serta riwayat gangguan ginjal dan hati. Pengobatan umumnya membutuhkan waktu hingga 4 minggu sebelum gejala dan frekuensi kram kaki pada malam hari berkurang. Efek samping: sakit kepala, penglihatan kabur, perubahan dalam melihat warna, pusing ringan, kepala seperti berputar, telinga berdenging, sakit perut atau otot lemah. Penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.